Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rasa puja dan syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pada hari ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat kesehatan, kemudian ada nikmat kesempatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita nantinya mendapat syafaat beliau pada yaumil akhir kelak. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, akan kembali melanjutkan studi kita, yaitu pada judul teks biografi, yang mana teks ini merupakan pembelajaran kita ketujuh, yaitu pada sub menganalisis hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, sebelum saya masuki tentang biografi, tentunya di sini kita harus ketahui dulu yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran teks biografi. Yang pertama di sini, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Yang ketiga, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Kemudian yang terakhir, menceritakan kembali isi teks biografi secara lisan. Nah, inilah yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Yang ketiga, menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Kemudian yang terakhir, membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik lisan maupun tulis. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada teks biografi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks biografi. Baik, sebelumnya, tentunya di sini teks biografi merupakan suatu karya sastra, yang mana karya sastra itu ya bersifat yang satu ada bersifat khayal ataupun ya ada kemudian yang bersifat nyata. Tentunya dia yang bersifat khayal ada cerpen, kemudian drama, prosa, dan lain-lain. Ini merupakan karya sastra yang berbentuk fiksi ataupun khayal. Kemudian ada pula karya sastra yang berbentuk non-fiksi atau dia lebih bersifat nyata. Apa sajakah hal-hal ataupun yang termasuk dia karya sastra yang non-fiksi atau bersifat nyata tersebut? Nah, salah satunya adalah teks biografi. Kemudian setelah teks biografi ada pula mungkin catatan harian. Mengapa dikatakan ini bukan termasuk fiksi atau bersifat khayal? Karena teks biografi itu bersifat nyata, langsung orangnya ada, berdasarkan analisis yang ada. Kemudian sama dengan catatan harian. Catatan harian juga itu berdasarkan suatu pengalaman. Otomatis di sini bukan suatu hasil imajinasi seseorang ya, yang membuat sebuah narasi ataupun teks
Nah, sekarang kita lanjutkan tentang teks biografi apa saja. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Biografi berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan grafin yang berarti tulis. Nah, secara sederhana, biografi yaitu mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Nah, inilah dia seputar tentang teks biografi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, siapa saja sih yang bisa kita baca ataupun referensi yang bisa kita baca menjadi tentang teks biografi tersebut. Nah, boleh jadi kita di sini membaca biografi Buya Hamka ataupun Buya Hamka ini merupakan seorang penyair juga ataupun seorang sastrawan yang termasuk dalam sejarah sastrawan Indonesia, yaitu beliau ya pada angkatan pujangga baru, yaitu sekitar tahun 30-an. Kemudian ada Bung Karno tentunya di sini, tidak asing lagi bagi kita. Kita juga bisa mungkin membaca biografi Bung Karno. Kemudian ada di sini jelas Bapak Wakil Presiden yang pertama, Dr. Andus Muhammad Hatta tentunya. Di sini juga bisa kita membaca ya referensi tentang biografi tokoh ini, Dr. Andus Muhammad Hatta. Banyak di antara tokoh-tokoh ini yang mempunyai keunikan tersendiri ya tentunya. Kemudian di sini ada Bapak Ki Hajar Dewantara ya, tentunya sangat tahu mengenai sebuah pendidikan. Nah, ini termasuk Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Ini nantinya kita bahas yang mana yang akan kita pilih, biografi yang akan kita baca tentunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini biografi itu banyak jenisnya. Yang pertama ada dia berdasarkan sisi penulisan. Nah, kita perhatikan. Yang pertama ada yang disebut autobiografi, kemudian ada biografi. Nah, di sini bedanya hanya sedikit. Yang pertama autobiografi itu kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh diri sendiri atau yang bersangkutan. Sementara kalau biografi, kisah hidup seseorang itu tetapi yang menuliskannya orang lain. Nah, cuma itu bedanya. Yang auto ditulis oleh diri sendiri, kemudian yang biografi dituliskan oleh orang lain. Inilah dia jenis-jenis biografi kalau dia kita tinjau berdasarkan sisi penulisannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, biografi kalau dia kita tinjau dari berdasarkan isinya. Yang pertama ada biografi perjalanan hidup seseorang. Kemudian yang kedua biografi perjalanan karirnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama ada yang disebut dengan biografi politik. Biografi politik yaitu berisi tentang tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam dunia politik. Nah, tentunya masih banyak ya, banyak sekali tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia kita ini. Mungkin banyak kita bisa baca biografinya siapa saja tokoh-tokoh politik. Tentunya sangat banyak, apalagi era-era sekarang. Atau misalkan kita ingin membaca biografi tentang Ibu Megawati, silakan. Kemudian biografi tentang Pak SBY, silakan. Nah, orang-orang ini termasuk orang yang berkecimpung pada dunia politik. Kemudian, biografi sastra. Biografi yang ditulis oleh seseorang melalui tahapan wawancara, riset, dan lainnya. Nah, yang ketiga, biografi intelektual. Itu biografi yang dituliskan berdasarkan dengan gaya penulisan ilmiah, tentunya yang bersifat keilmuan ya. Makanya disebut dia biografi intelektual. Nah, inilah dia kalau jenis-jenis biografi kita tinjau berdasarkan persoalan apa yang dibahas di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan.
Biografi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama di situ ada buku sendiri. Jadi maksudnya di sini biografi yang seluruh biayanya ditanggung oleh si pembuat biografi itu sendiri. Kemudian ada buku subsidi, yaitu biografi yang seluruh biaya pembuatannya dibiayai oleh sponsor. Hanya dua ya, berdasarkan penerbitan. Ada yang ditanggung oleh diri sendiri tentang masalah biayanya, kemudian ada yang ditanggung oleh sponsor. Kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk menentukan hal yang dapat diteladani dari tokoh. Baik, kita perhatikan bagaimana caranya, langkah-langkahnya, agar kita bisa menentukan hal yang dapat kita teladani dari tokoh. Yang pertama, bacalah teks biografi secara keseluruhan. Kemudian setelah kita membaca, telaah isi dan karakter tokohnya. Yang ketiga, catatlah nilai didik dari perjalanan tokohnya. Kemudian yang keempat, catatlah kelebihan atau keunikan dari karakter tokohnya. Tentunya beberapa tokoh itu mempunyai keunikan atau kelebihan. Itu juga perlu kita catatkan. Kemudian yang kelima, hubungkan karakter tokoh dengan perilaku hidup di lingkungan sekitar. Nah, langkah-langkah inilah yang kita harus perhatikan agar kita bisa menteladani tokoh yang ada pada biografi tersebut. Nah, tujuan kita kan belajar biografi itu seperti itu. Apa hal yang baik yang bisa kita tiru dari seorang tokoh itu sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia langkah-langkah dari tujuan dari kita membaca teks biografi ya. Baik, kita perhatikan cara menentukan hal menarik. Ada juga caranya agar kita menentukan hal menarik pada seorang tokoh. Bagaimana caranya? Ini untuk melihat keunikan ya, keunikan dari seorang tokoh itu. Yang pertama, siapakah nama lengkap tokoh tersebut harus kita ketahui. Kemudian, tempat dan tanggal lahir, umur, dan alamat tokoh tersebut. Kemudian pendidikannya tokoh tersebut dari SD mungkin sampai dia ke tingkat sampai manapun nanti tingkatnya, baik di SMP, baik di SMA, kemudian ataupun perguruan tinggi. Kemudian pengalaman kerja tokoh. Nah, pengalaman kerjanya sampai di mana? Baik itu yang sejak awal dia kerja, kemudian sampai terakhir ini tentunya dituliskan. Nah, kemudian pengalaman hidup yang dapat diteladani. Apa pengalaman si tokoh tersebut yang bisa kita teladani? Harus kita catatkan juga. Nah, kemudian apa motivasi hidup atau moto hidup dari si tokoh tersebut? Kemudian kita perhatikan di sini, yaitu tanggal wafat si tokoh itu kapan. Nah, kemudian ada keterangan lain. Inilah caranya yang harus kita tuliskan ya tentunya agar kita dapat menentukan hal yang menarik pada seorang tokoh tersebut. Ya, ada beberapa di sini ya yang harus kita tuliskan. Nah, di sini anak-anak kami, saya akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak kami sekalian. Yang pertama di sini, bacalah biografi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, setelah kita baca, siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Tuliskan siapa beliau. Yang ketiga, tuliskan secara lengkap di mana saja beliau mengecap pendidikan formal. Nah, di manakah latar belakang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara? Kemudian yang terakhir, tuliskan hal yang dapat diteladani dari Ki Hajar Dewantara. Ini tugas untuk anak-anak kami sekalian. Nah, jika ada penjelasan Bapak yang kurang jelas ataupun masalah tugas ini yang kurang jelas, anak-anak kami bisa langsung tanyakan ke Bapak atau anak-anak kami bisa juga mengomentari. Tentunya nanti video ini ada di OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan channelnya ya. Nah, tuliskan komentar di sana nanti apabila ada yang kurang jelas. Nah, dalam berkomentar selalu saya sarankan agar menggunakan bahasa yang sopan tentunya. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian. Akhir kata, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat baik tentunya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.